Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Bahtera Indra. Hidup mereka sangat miskin, sampai ketika sang istri hamil dan mengidam buah mempelam, buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Karena rasa cintanya sang suami kepada sang istrinya, dirinya selalu berusaha untuk menuruti keinginan istrinya tersebut. Datanglah si miskin dan memohon kepada raja untuk memetik buah mempelam di istana. Karena kemurahan hati raja, si miskin itu pun diperbolehkan untuk mengambil buah mempelam tersebut. Setelah itu, lahirlah seorang putra dengan paras yang elok diberi nama Marakrama. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahirnya putri Nilakusuma yang merupakan anak perempuan mereka. Si miskin memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya Dewi Rencana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari di bawah kepemimpinan Maharaja Angkasa Emil Dewa rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indradewa, yang merupakan raja kerajaan dari Antah Berantah. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa diperlihatkan dengan cara menyuruh para ahli nujum untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indradewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu ahli nujum tersebut, yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Marakrama dan Putri Nila dari negeri Puspasari. Sepeninggalnya Marakrama dan Putri Nila dari negeri Puspasari, kondisi kerajaan menjadi runtuh, berantakan dan tidak karuan, serta orang tua Marakrama menjadi jatuh miskin kembali. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, Marakrama berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun naasnya, mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipilih dan dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, Marakrama dan adiknya menjadi terpisah. Putri Nilakusuma terdampar di pantai, yang lalu ditemukan oleh Raja Makindasari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Panggil dengan Cahaya. Putri Nila dibawa ke istana untuk dipersuntingnya dan menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mangurai. Sedangkan Marakrama terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Marakrama tidak sendiri, melainkan raksasa juga menculik Putri Cahaya Kairanian. Sebelum berhasil dijadikan santapan, raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh Marakrama. Setelah itu, keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut, dan mereka menumpang ke kapal saudagar untuk menuju negeri Panglingan Cahaya tempat asal Putri Cahaya Kairanian. Hal tersebut tak berjalan mulus, sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya, yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Marakrama dibuang ke laut. Karena hal itulah Marakrama dimakan oleh ikan hiu. Tetapi karena bantuan burung Raja Wali milik Nenek Kabayan yang memberitahu bahwa ada Marakrama di dalam perut ikan hiu, burung itu meminta Nenek Kabayan untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan, sehingga Marakrama dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Marakrama bekerja bersama Nenek Kabayan sebagai perangkai bunga yang ternyata bunga tersebut disukai oleh adiknya dan juga Putri Cahaya Kairanian. Karena itulah Marakrama bertemu dengan adiknya yaitu Putri Nilakusuma. Lalu Marakrama dan adiknya meminta Cahaya Kairanian datang ke negeri Cahaya untuk menemui kedua orang tua. Dari kejadian itu, Marakrama diangkat menjadi raja di negeri Puspasari menggantikan ayahnya.